salah satunya juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang lunak, hati yang bersih itu gampang menerima nasihat. Nah, ini juga menjadi masalah di tengah kita. Kalau Sayyidina Umar saat beliau menjadi khalifah, itu setiap hari keliling dari rumah ke rumah. Bahasa kitanya belusukan. Untuk apa? Untuk bertanya ke warganya. Minta nasihat. Saya ini mestinya gimana? Saya ini harusnya seperti apa? Kebijakan saya ini harusnya bagaimana? Saya ini adil atau belum? Zalim atau tidak? Saya ini amanah atau berkhianat? Setiap hari bertanya. Dan kalau dikritik oleh warganya, beliau berterima kasih dan memberikan hadiah. Menunjukkan salah satu bukti hati kita itu lunak, hati kita hidup dan bersih adalah gampang menerima nasihat. Bahkan kalau perlu datang ke ulama, datang ke tetangga, datang ke sahabat-sahabat kita, tanya, apa yang salah dari saya? Apa yang perlu dinasihati untuk saya? Ini kadang-kadang kita kebalik. Sudah nyata-nyata dinasihati karena kesalahannya pun, kita tidak minta. Tapi karena banyaknya sudah kesalahan, orang itu datang menasihati kita tanpa kita minta, itu pun kita tidak terima. Pak, jangan sombong-sombong lah, mentang-mentang punya kekuasaan. Siapa yang sombong? Biasa saja. Loh, padahal sedang diberi nasihat. Pak, ke masjid lah. Ke masjid lah, salat berjamaah. Jangan ke masjid setahun 3 kali. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat jenazah. Itu pun ketika bapak jadi jenazahnya. Datanglah engkau ni macam dah soleh betul aja. Kita jadi salah. Pak, bacalah Al-Quran. Wah, kamu saja masih bata-bata. Ayolah kita ngaji Al-Quran. Ayo kita datang ke kajian. Wah, level ilmu saya ini di sini. Sementara kamu masih di sini. Kalau perlu belajar lagi dengan saya. Susah menerima nasihat. Bahkan sebenarnya gampang jamaah. Ketika kita datang ke dokter, ditanya keluhannya. Pak, sakit apa Pak? Wah, demam, sakit kepala, meriang, segala macam lah. Kemudian didiagnosa oleh dokter. Pada akhirnya disimpulkan Bapak sakit apa misalnya? Darah tinggi. Bapak sakit darah tinggi. Ketika dokter itu memberitahu penyakit kita, kita berterima kasih atau tersinggung? Ayo. Kita datang ke dokter karena keluhan penyakit. Udah diceritakan apa keluhannya, dicek sama dokter. Ketika dikasih tahu oleh dokter, Bapak sakit darah tinggi, kebanyakan makan daging kurban nih. Kita semestinya tersinggung atau terima kasih? Mestinya terima kasih, karena dengan beliau memberitahu apa penyakit kita, kita kemudian bisa mengambil langkah selanjutnya, obat apa yang mesti diminum, apa cegahan-cegahannya, bagaimana treatment untuk menyembuhkannya. Semestinya begitu juga kalau kita dinasihati oleh orang lain. Karena saat orang lain itu menasihati kita, mengkritik kita, memberikan masukan kepada kita, menegur kita, sebenarnya dia sebagai dokter yang sedang memberitahu apa penyakit kita. Tapi karena hatinya udah keras, tersinggung.